Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadzah Niki. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Oke, Ustadzah harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, di sini Ustadzah akan menyampaikan materi. Materinya yaitu tentang kebiasaan baik di siang hari. Oke, di sini Ustazah akan bercerita dan mencontohkan kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nina, Made, dan Deli. Oke, anak-anak di rumah dibuka bukunya, buku paket 1C halaman 30. Di sini Ustazah akan bercerita tentang kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nina. Disimak ya di rumah. Nina melakukan kebiasaan baik pada siang hari. Nina selalu menaati aturan yang ada. Berikut contoh kebiasaan baik Nina. Coba dilihat di situ gambar yang pertama. Gambar apa ya? Nah, yang pertama yaitu menyimpan tas dengan rapi. Jadi ketika Nina pulang sekolah, dia menyimpan tasnya dengan rapi. Nah, itu tasnya Nina itu ditaruh di mana ya? Di meja belajar. Gambar yang kedua sekarang, mengganti seragam dengan pakaian rumah. Nah, ketika pulang sekolah, Nina ini mengganti seragamnya dengan pakaian rumah karena seragam itu hanya dipakai ketika di sekolah. Ketika di rumah harus mengganti seragam dan mengganti pakaian dengan pakaian rumah ya. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan siang. Nah, ketika mau makan siang, Nina selalu mencuci tangannya. Supaya apa? Supaya bebas dari kuman dan virus. Nah, itu tadi kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nina. Ada 3 apa aja? Menyimpan tas dengan rapi, mengganti seragam dengan pakaian rumah, mencuci tangan sebelum makan siang. Nah, sekarang ada 2 contoh gambar. Nah, ada 2 contoh gambar. Nah, kalian pilih manakah yang termasuk kebiasaan baik. Gambar yang pertama, langsung bermain setiba di rumah. Kira-kira baik apa enggak ya ketika pulang sekolah langsung main? Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, yang gambar sebelahnya, melepas sepatu sebelum masuk rumah. Nah, itu merupakan kebiasaan baik. Jadi sebelum masuk rumah sepatu harus dilepas, ditaruh di rak. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 36. Anak-anak di rumah dibuka halaman 36. Oke, sudah ya. Di sini kebiasaan baik yang dilakukan oleh Made. Oke, disimak ya. Ustadzah yang membaca. Made beristirahat pada siang hari. Istirahat baik untuk kesehatan. Nah, berikut kebiasaan baik Made pada siang hari. Yang pertama, membaca buku. Nah, ketika siang hari si Made ini membaca buku. Dia anak yang pinter. Gambar yang kedua setelah membaca buku. Oh, ternyata Made ini tidur siang. Nah, ternyata tidur siang baik untuk apa? Baik untuk kesehatan. Nah, kita lanjut ya. Nah, di halaman 36 ada beberapa contoh gambar. Nah, gambar manakah yang menunjukkan kebiasaan baik pada siang hari? Ustadzah baca yang pertama, menonton televisi sambil tiduran. Coba kalian berikan alasan. Apa? Kenapa ya menonton televisi sambil tiduran itu termasuk kegiatan yang tidak baik? Ustadzah bantu ya. Karena dengan menonton TV dengan tiduran itu tidak baik untuk kesehatan mata. Menonton TV itu harus dengan duduk. Juga kalau dengan tiduran pasti akan dada ini juga sakit juga. Gambar yang kedua, tidur siang tidak terlalu lama. Kira-kira kebiasaan baik apa enggak ya ini? Nah, Ustadzah bantu ya. Tidur siang tidak terlalu lama itu kebiasaan yang
baik. Karena apa? Tidur siang itu cukup 1 atau 2 jam. Kecuali kalau tidur malam hari. Malam hari itu memang waktunya untuk istirahat, jadi harus lama tidurnya supaya pagi harinya itu lebih fresh, lebih biar nggak ngantuk juga, terus paginya juga lebih semangat dalam melakukan aktivitas ketika pagi hari dan siang hari. Gambar yang ketiga, berdoa sebelum makan siang. Nah, berdoa sebelum makan siang baik apa enggak ya? Oke, betul, itu kebiasaan yang baik. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan itu lebih baik, yang paling bagus itu yaitu berdoa. Nah, ini sebelum makan siang berdoa berarti kebiasaan yang baik. Nah, itu tadi kebiasaan baik. Contoh-contoh kebiasaan baik ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 38. Nah, di sini ceritanya itu tentang kebiasaan baik yang dilakukan oleh Deli. Oke, coba dibuka halaman 38. Kalian simak. Ustazah yang membaca. Deli melakukan kebiasaan baik pada siang hari. Berikut contoh kebiasaan baik Deli. Coba dilihat gambar yang pertama. Mencium tangan ibu setiba di rumah. Nah, di situ gambarnya Deli ketika pulang sekolah mencium tangan ibu. Nah, itu termasuk kebiasaan yang baik. Nah, kalau kebiasaan yang baik patut kita contoh ya. Jadi anak-anak di rumah ketika pulang sekolah misalkan tidak sempat atau lupa mencium tangan ibunya, berarti harus kita contoh, harus kita tiru. Tidak hanya pulang sekolah saja, misalkan ketika pulang mengaji atau dari manapun kita pergi, ketika pulang ke rumah mencium tangan ibu, tangan kedua orang tua, itu perbuatan yang baik. Sekarang gambar yang kedua. Deli ngapain itu ya? Mencuci tangan sebelum makan, sama seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Nina. Semoga anak-anak di rumah juga seperti itu. Sebelum makan jangan lupa cuci tangan. Apalagi sekarang di musim pandemi ini kita harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, sering-sering membersihkan badan juga, itu juga merupakan kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan baik yang ketiga, meminta izin sebelum bermain. Nah, anak-anak di rumah yang kalau main misalkan tidak izin ibunya, mulai sekarang harus minta izin. Supaya apa? Supaya dengan izin ibu itu kita dapat diberi keselamatan. Lalu kalau main juga tidak dicari sama ibu, ibunya sudah tahu, oh si Deli ini lagi main sama teman-temannya. Ibunya sudah tahu kan kalau bermain. Oke, kita lanjut ya sekarang ke halaman 51. Nah, ini lanjutannya ya. Anak-anak di rumah diamati. Ustazah bacakan. Deli pulang sekolah pada siang hari. Sampai di rumah, Deli mengucapkan salam kepada ibu. Deli meletakkan sepatu di rak dengan rapi. Deli juga segera mengganti seragamnya dengan pakaian bersih. Deli selalu menaati aturan di rumah. Deli selalu bersikap tertib. Nah, jadi Deli ketika pulang sekolah dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ibu. Nah, setelah itu mencopot sepatunya, ditaruh di rak, ditata dengan rapi. Setelah itu apa? Deli mengganti seragamnya dengan pakaian yang bersih, pakaian rumah yang bersih. Nih, Deli ini selalu menaati aturan di rumah. Deli ini contoh anak yang bersikap tertib. Nah, di situ gambarnya sudah ada kan? Nah, Deli meletakkan sepatu yang gambar pertama, yang kedua juga menyimpan buku di rak. Nah, Ustazah yakin anak-anak di rumah juga mempunyai aturan ketika di rumah. Oke, aturan-aturan itu harus kita taati.
Oke, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan tentang kebiasaan baik yang dilakukan oleh Nina, oleh Made, dan Deli. Semoga kebiasaan baik itu dapat kita tiru ya. Jadi kebiasaan yang buruk-buruk yang kamu lakukan itu bisa dirubah ke kebiasaan yang baik. Oke, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.